لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Wafillah rahmatullahi alaikum. Kita lanjutkan ulasan kita dalam syarah Al-Kilani atas matan Al-Izzi rahimahumallahu ta'ala. Masuk di pembahasan idgham yang jaiz, nau'us tsalis al-idghamul jaiz. Wal qismu tsalisu min aqsamil idgham, jenis yang ketiga dari jenis-jenis idgham itu adalah idghamun jaiz, idgham yang boleh. Yang lalu kita sudah tuntaskan dua bagian atau dua jenis sebelumnya. Pertama adalah idgham yang wajib, yang kedua adalah idgham yang terlarang. Sekarang kita akan lihat idgham yang jaiz ini, boleh. Apa itu? Wa huwa fima idza jatama'a fihi harfani min jinsin wahidin fi kalimatin wahidah, yaitu pada apa yang apabila berhimpun padanya dua huruf dari jenis yang sama pada kata yang sama, pada satu kata ya. Watsani minhuma sakinun sukunan ghairu lazim. Sementara huruf yang keduanya itu sukun. Huruf yang kedua darinya ya, itu sukun dengan sukun yang tidak lazim. Wadzalika idza dakhala al-jazimu ala fi'lil wahidi minal mudha'af. Yang demikian itu apabila masuk amil jazm atas fi'il yang satu dari bentuk mudha'af. Fi'ilnya wahid, ya wahid itu maksudnya pelakunya ya, orang pertama. Contohnya bukan orang pertama, maksudnya orangnya, pelakunya satu orang ya. Nahu lam yamud wa lam tamud. Contohnya ada lam yamudda dan lam tamudda. Wa ma fi hukmi fi'lil wahid, dan apa yang ada dalam hukum fi'il wahid. Contohnya nahu lam amudda wa lam namudda. Jadi ini disebut wahid di situ karena tidak ada tidak ada alif tasniahnya, tidak ada waul jamaahnya ya. Jadi satu orang pelakunya, atau dan juga termasuk yang dihukumi sama. Ya, wa ma fi hukmi fi'lil wahid, meskipun sebenarnya bukan satu. Contohnya orang pertama. Orang pertama itu kan bisa saja memang satu orang. Misalnya lam amudda. Tapi kan bisa juga lebih dari satu. Misalnya lam namudda. Tapi ini juga dihukumi sebagai fi'il wahid. Karena tidak ada alif tasniahnya, tidak ada aul jamaah. Fa in kana fi'lul wahidul ladzi dakhala 'alaihi al-jazimu maksur al-'ain. Apabila fi'il atau jika fi'il wahid yang masuk kepadanya amil jazm itu di kasrah huruf ainnya, artinya huruf keduanya di kasrah. Ka yafir, seperti kata yafir. Yafirru ini iz asluhu yafriru, asalnya adalah yafriru. Polanya fa'ala yaf'ilu. Jadi farra yafirru, asalnya apa? Farara yafriru. Wa huwa minal babis tsani, ini bab kedua kan? Bab pertamanya fa'ala yaf'ulu, bab keduanya fa'ala yaf'ilu. Jadi dia di situ kasroh ain, di kasroh huruf keduanya. Dalam hal ini adalah fa. Ya. Harusnya kan huruf keduanya ro kan? Ya itu kalau bentuk asal namanya yafriru.
ya, dengan mengalami perubahan sedemikian rupa menjadi yafirru. Maka yang di situ kelihatannya yang di kasroh fa-nya yafirru, padahal sebetulnya asalnya yafriru. Ya, huruf ro yang pertama itu adalah ain fiilnya. Ya, bisa dipahami nih. Kemudian asalnya farara, ini asalnya ya. Yafriru, ini yang disebut ain fiil, huruf keduanya. Ini kan berubah menjadi farra yafir. Sehingga kesannya seperti maksurul ain itu seperti fa-nya yang dikasrah, padahal sebetulnya yang dikasrah adalah ya huruf ra-nya. Ya. Yafir. Jadi maksurul ain di sini adalah huruf ainnya. Ini yang dikasrah, ini huruf kedua, dalam hal ini adalah huruf ra. Au kana maftuhahu, atau bisa juga dia di fathah huruf ainnya. Ini huruf keduanya ain maftuhal ain ya. Ka ya'addu, seperti lafaz ya'addu iz asluhu ya'dadu. Nah, ini ada bentuk kedua addah. Ini addah. Ini asalnya adalah addah. Ya'dadu. Ya, fa'ala yaf'alu. Ini menjadi ya'ad. Ini disebut maftuh di fathah huruf keduanya. Sebetulnya huruf keduanya adalah huruf dot. Tapi karena digabung di sini kelihatannya tidak di fathah ya. Tapi sebetulnya dia maftuh. Wa huwa minal babir rabi', ini termasuk bab yang keempat ya, fa'ala ya alu. Fataqulu fihi 'inda dukhulil jazmi ma'al idgham, maka Anda katakan padanya ketika dimasuki amil jazm itu bisa disertai idgham. Ini lam yafirra wa lam ya'addah bi kasril lam wa fathiha. Jadi Anda bisa baca apa? Yafirra atau yafirri. Ya, dengan mengkasrohkan lam dan memfathahkannya. Huruf terakhirnya ya. Huruf terakhirnya ini huruf ra dha yang kedua. Jadi Anda bisa baca bi kasril lami. Anda bisa baca kasroh lamnya. Berarti apa? Ya'addi atau yafirri. Wa fathiha bisa juga dibaca fathah, yafirra, ya'addah. Kalau ada amil jazm, misalnya lam ya. Nah, bagaimana disebut ini jawaz idghamnya atau kalau dikasih amil jazm dia kembali lagi ke asal. Ini dia bentuk ini ya, bentuk fi'il mudhari ini kalau kita tambahkan lam, kita buat di sini ini menjadi lam, bisa tadi lam yafir ya, bisa juga lam ya'ab ya, dengan jadi cara bacanya bisa idgham seperti ini. Kalau idgham begini berarti bisa kasrah, bisa fathah. Demikian pula dengan lam ya'ab, bisa kasrah, bisa fathah, atau kita pasang begini ya, di bawahnya tasydid ya. Bisa di atas atau di bawah tasydid. Ini cara baca pertama. Ini namanya dengan apa? Idgham. Bisa juga Anda tidak mengidghamkan, karena idghamnya hukumnya jaiz. Kalau tidak diidghamkan berarti apa? Kita membaca jazm kembalikan ke bentuk asal. Ya, berarti lam yafrir. Atau ini apa? Lam ya'dad.
Jadi boleh dengan idgham, ini yang dengan idgham, boleh tanpa idgham. Jadi idghamnya hukumnya jaiz. Jadi bisukunil lami alamatan lil jazm, dengan mensukunkan lamnya itu huruf terakhir, ya. Yafrir, ro yang terakhir, atau yakdot, do yang terakhir, alamatan lil jazm, sebagai tanda bagi jazm. Nukilat harakatu ainil fi'li ila ma qablaha daf'an listiqal, lalu dipindahkan harokat ain fi'il kepada huruf sebelumnya untuk mencegah berat. Faltaqa sakinan, lalu bertemulah dua sukun. Ya, fahurrikatil lam mudaf'an liltiqa'is sakinain, lalu diberi harokat lamnya untuk mencegah bertemunya dua sukun. Ini kalau bacaan idgham ya. Ya. Imma bil kasrah, bisa dengan kasrah. Di anna sakina idza hurrika bil kasrah, karena huruf yang sukun apabila diberi harokat, dia diberi harokat kasrah. Bisa dipahami deh? Biasanya ya, misalnya kata min ketemu misalnya sukun apa misalnya ya, yang bukan alif lam ya. Misalnya min ibnu, min ibnu Abdillah. Kita biasanya min ibni Abdillah. Itu asal, kecuali kalau ketemu alif lam, jadi kita biasanya minal ya. Jadi sama juga dengan ini kalau bacaan idghamnya gimana? Ya. Bisa dengan kasrah ya, karena huruf yang sukun jika diberi harokat dengan kasrah. Wa imma bil fathah, bisa juga dengan fathah. Ya, lil khiffah, karena ringannya. Ya, ringannya harokat fathah. Summa udghimatil ainu fil lam, kemudian diidghamkan ain, ini huruf kedua, fil lam, pada lam, ini pada huruf yang ketiga. Fasara lam yafirri wa lam ya'addi bi kasril lami wa fathiha. Ya, berarti juga bisa lam yafirra wa lam ya'adda. Ya, karena bisa dibaca dengan kasrah lam dan fathahnya. Waqis ala hadza nazairah. Kiaskanlah atas hal ini yang sebanding dengannya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ringkasnya, kalau ketemu fi'lul wahid, ya, disebut fi'lul wahid ya. Jadi tidak ada alif tasniahnya, tidak ada wawul jamaahnya. Maka kalau ada amil jazm yang masuk pada fi'il mudhari'nya, dia boleh idgham, boleh juga tidak. Kalau tidak idgham, berarti kembali ke bentuk asalnya. Langsung dijazm dengan sukun. Sebagai tanda jazmnya sukun. Lam yafrir, lam ya'bad. Namun jika mau diidghamkan juga boleh. Memakai bentuk yang bukan asal ini. Bentuk yang bukan asal ini, ya firru dan ya'addu, boleh kita beri harokat kasroh atau fathah. Jadi sebetulnya cara bacanya ada 3. Ya, 2 dengan idgham, yaitu kasroh atau fathah. 1 tanpa idgham, yakni dengan sukun sebagai tanda jazmnya. Cukup jelas ya? Taqulu, Anda katakan lam yafrir, ini yang tanpa idgham ya. Wa lam yaqbad bi fakhil idgham. Ya, dengan menghilangkan idgham. Dipakai bentuk asalnya bisukunil harfis tsani minal mutajanisain, karena sukunnya huruf kedua dari 2 jenis itu. Wa hakadha hukmu yaqsha'ir wa yahmar wa yahmar. Demikian pula dengan hukum bentuk yaqsha'iru. Ya, berarti apa? Pola iqsya'arra, ifta'al, apa? Iqsya'arra. Ya, if'alalla ya. If'alla ya, if'alla, yaf'alu. Ihmarra, yahmarru. Kemudian ihmarra, ihmar, if'ala, yaf'alu. Ini semua berlaku ya, tentuan jaiz tadi. Inda dukhulil jazmi 'alaiha, ketika masuk amil jazm padanya. Fataqulu ma'al idgham, Anda katakan dengan idgham, berarti lam yaqsha'irra. Bisa juga dengan kasrah berarti ya. Atau walam yahmarra bi kasril lami wa fathiha ya. Bisa dengan kasrah lam dan fathahnya. Wa wajhuhu ma taqaddam. Bentuknya, maksudnya bentuk taklilnya, penjelasan kenapa berubah jadi begitu, itu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya.
Taqul, Anda bisa juga katakan ini dengan tanpa idgham apa? Lam yaqsha'rir, lam yahmarir, lam yahmarir. Bifakil idgham ya, dengan tanpa idgham. Lam yaqsha'rir ya, itu kembali kepada bentuk asal. Jadi kalau disebut tanpa idgham itu balikin dulu ke bentuk asalnya. Wa in kana 'ainul mudhari'i min fi'lil wahid allati dakhala 'alaihi al-jazimu madmuman. Nah, tadi kan yang dibahas kalau ain fi'ilnya itu maksur atau maftuh, di kasrah atau di fathah. Nah, bagaimana kalau di dhammah? Nah, di sini beliau jelaskan. Jika ain fi'il mudhari'nya itu dari fi'lil wahid yang masuk kepadanya amil jazm itu madmuman, ya dhammah, fayajuzu fihil harakatus salasu ma'al idgham. Nah, malah ini lebih banyak lagi. Boleh padanya harokat yang 3 disertai idgham. Boleh harokat 3 itu berarti semuanya. Boleh fathah, boleh kasrah, boleh dhammah. Ya. Jadi kenapa kasrah fathah? Ya sama dengan penjelasan yang tadi kan. Sekarang kenapa bisa dhammah? Ad-dhammu limutaba'ati aini fi'lih. Nah, harokat dhammahnya itu karena mengikuti ain fiilnya. Sementara wal fathu wal kasru lima qulnahu anifan. Ya, fathah dan kasrah itu seperti apa yang sudah kami sebutkan barusan. Penjelasannya sama. Fala nu'iduh. Kami tidak mengulanginya. Wa yajuzu fakkuhu, boleh juga meniadakannya, ai fakkul idgham. Artinya meniadakan idgham berarti kembalikan ke bentuk asal ya. Berarti apa? Nah, ini contohnya di sini ya. Taqulu lam yamudda bi harakatid dali ma'al idgham. Ini sekarang contohnya madda yamuddu. Bagaimana madda yamuddu itu? Kalau madda, ini bentuk asalnya apa? Madada ya. Madada yamdudu. Nah, ini disebut dengan matmum. Ya, ain fi'ilnya di dhammah. Yamdud. Yamdudu ini kan dia menjadi yamuddu. Yamuddu. Ketika ada amil jazm pada yamuddu itu bentuknya bisa dengan idgham. Misalnya lam apa? Yamud. Dengan harokatnya boleh 3. Boleh semua ini. Yamuddu, yamudda, yamuddi, boleh semua. Ya. Kenapa boleh kasrah, kenapa boleh fathah? Penjelasannya sama dengan kebolehan fathah dan kasrah pada bentuk maftuh atau maksur ain. Ya. Sekarang kenapa boleh dhammah? Nah, karena alasannya mengikuti ain fiil yang dhammah. Ya. Maka lebih lengkap lagi harokatnya. Boleh semuanya. Boleh dhammah, fathah, kasrah. Bagaimana kalau tanpa idgham? Karena idghamnya hukumnya jaiz kan? Tanpa idgham kita pakai pola asli. Ya, sukun aja. Simple. Lam yamdud. Nah, jazm dengan sukun. Tanda jazmnya sukun. Jadi taqulu lam yamudda bi harakatid dali mal idgham. Anda katakan lam yamud dengan harokat. Harokat ini jamak. Harokat ini jamak. Jamak itu minimal 2 kan? Minimal 3 kan? Berarti semua harokat dia pakai. Bisa dhamma, fathah, kasrah, huruf dalnya. Ma'al idgham, disertai idgham. Jadi cara baca idghamnya ada 3. Wa taqulu lam yamdud bi fakil idgham. Anda katakan lam yamdud ini dengan bentuk asal ya. Ini dengan menghilangkan idghamnya. Wajhul jami'i ma taqaddam. Nah, bentuk semuanya itu sama dengan pembahasan sebelumnya. Artinya sukunnya sama ya. Tentuan sukunnya sama. Wa hadza hukmul amr. Demikian pula hukum bentuk amr. Yakni yajuzu fihi idza kana fi'lal wahidi ma yajuzu fil mudhari'il majzum. Ini boleh padanya jika dia berupa fi'il wahid apa yang boleh pada bentuk mudhari yang dijazm. Artinya sama dengan ketentuan ini.
ya, bentuk amarnya. Falatan sama taqaddama minal bayan, maka jangan lupa apa yang terdahulu dari penjelasan yang ada itu, sudah dijelaskan. Contohnya begini. Fa in kana al-amru min maksuril aini aw maftuhi, jika bentuk amarnya itu dari yang di kasrah ain atau yang di fathah. Berarti bentuk ini kan? Bentuk amarnya ini apa? Firrah. Ya. Jadi fataqulu fi firrah. Kemudian wa'addi. Kita katakan bikasir lami fatihah. Boleh firri, boleh addah. Bisa dipahami ya? Ma'al idgham itu disertai idgham. Wajhuhu bentuknya apa? Maksudnya alasan kenapa bisa dibaca seperti itu? Anna aslahuma karena bentuk asal keduanya apa? Ifrir waqdot. Satunya ifrir ya. Polanya if'il bab kedua ya. Fa'ala yaf'ilu farra yafirru, asalnya farara yafriru ifrir if'il. Ya, sementara kalau adha itu bab yang keempat, fa'ala yaf'alu adha ya'dadu fanuqilat harakatul aini ilal fa, ya, dipindahkan harokat ain huruf yang kedua kepada fa huruf yang ketiga, fal taqas sakinan. Ini enggak usah saya tuliskan lagi ya, perubahan itu ya. Bertemulah dua sukun ya, karena ifrir tadi ya pindah harokat ainnya ke fa ya, jadi sama-sama sukun berarti maksudnya. Bertemulah dua sukun, fahurikatil lamu daf'an liltiqa'is sakinin, maka diberilah harokat lam itu untuk mencegah bertemunya dua sukun. Imma bil kasri aw bil fath, bisa dengan fathah dengan kasrah atau dengan fathah 5 mar, sebagaimana yang sudah berlalu penjelasannya. Tsumma udghimatil ainu fil lam, kemudian diidghamkan huruf kedua pada huruf yang ketiga. Fastughniya an hamzatil wasl, maka dia pun bisa lepas, bisa mencukupkan diri dari hamzah wasl. Maka hamzah waslnya hilang. Ifrir itu enggak perlu ada hamzah di depan. Ya. Demikian pula dengan i'dad, enggak perlu ada hamzah di depan, hapus. Jadilah dia ya fahusifat, dihapus hamzahnya. Fasara wafrir waqdad itu menjadi apa? Menjadi firra dan wa'addah. Ya, ifrir tadi menjadi firra, i'dad menjadi addah. Sekali lagi boleh kasrah juga ya, firri dan addi. Wa taqulu fihi aidan, Anda juga bisa katakan padanya juga, ini dalam pola yang tanpa idgham. Anda bisa katakan ifrir waqdad bifathil idgham. Ya, cukup jelas ya? Kalau ifrir dan iqdad lebih mudah lagi penjelasannya, tidak perlu ada ta'lil macam-macam tadi. Langsung saja di disukun ujungnya ya. Polanya if'il dan if'al. Dalam kasus ini hamzahnya tetap ada. Ya, harus ada hamzahnya karena dia butuh. Tidak boleh, bahkan bukan tidak boleh, memang tidak bisa dibaca lah kalau tanpa hamzah. Bayangkan fa sukun di depan dengan ain sukun, bagaimana membaca sukun di depan? Ya, maka harus diberikan hamzah wasal di situ. Jadi kalau bentuk yang tanpa idgham, hamzah wasalnya tetap ada. Ya. Adapun yang bentuk idghamnya, hamzah wasalnya dihapus. Bagaimana kalau bentuk amarnya itu dari yang ainnya matmum, ain yang di dhammah? Nah, ini penjelasannya. Wa in kana al-amru min madmumil ain, jika bentuk amar itu dari yang di dhammah huruf ainnya, huruf keduanya dhammah, fataqulu, Anda katakan mud bi harakatid dal. Ya, dengan harokat pada dal, artinya boleh semua, boleh jamak, ad-dhammi wal fathi wal kasri ma'al idgham, ya, bisa dengan dhammah, fathah, kasrah, ini yang disertai idgham ya. Jadi bentuk yang muddu, kalau Anda pakai bentuk idghamnya menjadi mudda, muddu atau muddi, bisa tiga-tiganya ya.
Sukun nggak boleh karena kan bertemu dua sukun jadinya kan. Alasannya apa? Ya sama dengan yang tadi itu penjelasannya. Sama persis dengan penjelasan mengapa yamud lam yamud ini boleh 3 harokat. Kemudian wamdud dibaca wamdud bifakil idgham ya, dengan menghilangkan idghamnya. Kembali ke pola asal uf'ul. Uf'ul menjadi umdud. Ya, dengan catatan hamzahnya wasal ya. Wa wajhul jami'i taqaddam. Fal yuta'ammal fi ma sabaq. Bentuk seluruhnya itu artinya penjelasannya sudah berlalu ya. Kenapa taklilnya demikian? Maka bisa direnungkan ya pada apa yang sudah dijelaskan. Wa taqulu fi, ini sebagai penutup ya, bagaimana dengan isim fa'il dan isim maf'ulnya? Wa taqulu fi bina ismil fa'il, Anda katakan pada bentuk isim fa'il min madda, dari kata madda itu bentuknya madun. Tapi ini idghamnya wajib. Bukan jaiz di sini ya. Ya bil idghami wujuban. Dengan idgham secara wajib. Wa asluhu, bentuk asalnya madidun fa'ilun. Karena madada yamdudu madidun. Itu bentuk asal ya. Sukkinatid dalul ula, disukun dal pertama, wa udghimat fis tsaniyah, dan diidghamkan pada yang kedua. Jadi asalnya kalau bentuk isim fa'ilnya kan polanya fa'ilun. Asalnya madada menjadi madidun. Ini kan? Madidun. Lalu kemudian disukun. Sukun dalnya yang pertama dan digabung ke dal yang kedua. Ya, mad. Ini panjang. Ini sukun satunya. Ya. Ini dalam ilmu tajwid wajib panjang ya. Bukan ilmu tajwid saja ya, dalam bahasa Arab yang wajib panjang ya. Mad. Bahkan dari kata inilah muncul istilah mad itu. Mad. Wakaza, demikian pula bentuk madani, maduna ya. Kalau isim fa'il, kalau satu orang, madun 2 orang, madani 2 orang ya. Kemudian kalau lebih atau jamak maduna. Kalau perempuan madatun 1 ya. Kalau 2 orang madatani. Kalau banyak madatun ya. Bisa juga mawad, ini bentuk jamak. Taqulu fi bina ismil maf'ul, Anda katakan pada bentuk isim maf'ul min yamud ya, atau dari yumaddu ya. Isim maf'ul itu polanya bina lil maf'ul berarti dipasifkan ya, dari yumaddu. Yumaddu itu menjadi mamdudun ka mansur, seperti mansur. Jadi tidak ada perubahan ya. Min ghairi idgham. Ini tidak ada idgham. Kenapa? Li'adami ijtima'il harfainil mutajanisain, karena tidak ada pertemuan 2 huruf yang sejenis. Huruf dalnya tidak ketemu, ada waw yang memperantarai. Ya, makanya ya tidak berlaku ketentuan idgham. Ingat, idgham itu hanya berlaku kalau 2 huruf sejenisnya bertemu. Baik, itulah pembahasan kita pada malam hari ini ya. Dan ini sekaligus sebagai akhir dari topik mudha'af ya, insyaallah pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang mu'tal ya. Ada yang mau didiskusikan habis ini? Meskipun sebenarnya kalau mau paling gampang ya tinggal hafal saja itu polanya ya. Pola madda ya, madda yang mudu maddan gitu kan. Cuman tadi ini setidaknya bisa memberikan tambahan pengetahuan. Jadi ingat kalau bentuk fi'il mudhari dijazm, kita bisa bacanya dengan 3 cara untuk maddah ya. Semua harokat boleh dipakai, mau yang muddu, yang mudda, yang muddi, benar semua. Bahkan kalau mau tanpa idgham juga boleh. Ya, kita kembalikan ke bentuk asal, sukunkan saja. Lam yamdud. Ya, kalau yang maksur ain, bab yang kedua, maftuhul ain, ya bab yang keempat. Nah itu cara baca bentuk idghamnya cuma 2. Hanya boleh kasrah atau fathah.
Ya firra atau ya firri, yang adda atau yang addi. Kalau bentuk tanpa idghamnya ya kembalikan ke bentuk asal, sukunkan. Ya, lam yafrir, lam ya'dad gitu. Nah, ketentuan ini juga kurang lebih berlaku pada bentuk amrnya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian ya, saya cukupkan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.